Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang master bela diri bernama Huang sedang berjalan menuju ke atas sebuah bangunan untuk bertemu dengan sang ahli bela diri dewa mabuk bernama Master Liu dan bermaksud untuk menguji seberapa hebatnya kemampuan yang dia miliki. Huang berterima kasih kepada Master Liu karena dia telah berkenan untuk menunjukkan sedikit kemampuannya kepada dirinya, meskipun tidak ada pemenang dalam pertarungan tersebut. Master Liu lalu menawarinya arak yang dia bawa untuk sekedar melepaskan ketegangan dalam pikirannya. Namun Huang menolak akan hal tersebut karena dia tidak pernah minum minuman seperti itu sebelumnya. Master Liu yang mendengar hal tersebut pun lalu bertanya, apakah dengan tidak minum arak akan membuat pikiranmu menjadi waras? Negara ini sudah sangat mabuk dan dia harus selalu mengingat, jika ingin membuat negara ini kuat, maka masyarakatnya juga harus kuat. Dan kita, sebagai seorang ahli bela diri, mempunyai kewajiban untuk mengajari mereka. Di salah satu sudut kota Guangzhou, terlihat seorang pemuda bernama Qianlong sedang mempromosikan kepada orang-orang di sana tentang seni bela diri Wing Chun dengan mempertunjukkan beberapa gerakan dari murid-murid perguruan yang dimiliki oleh Huang. Qi mengatakan kalau negara akan menjadi kuat bila masyarakatnya juga kuat. Maka dari itu, gurunya hari ini akan membuka gedung silat dan mempersilakan semua orang untuk belajar di sana tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sementara di sebuah tempat studio pemotretan, seorang wanita cantik calon istri Huang yang bernama Sanyi telah berada di sana dalam rangka pengambilan foto untuk pernikahan mereka berdua. Dia sebenarnya sangat senang, namun karena Huang yang tidak kunjung datang ke tempat itu tentu membuat Sanyi sangat jengkel dan memutuskan untuk pergi dari sana dengan perasaan marah. Di tengah perjalanannya, dia sebenarnya berpapasan dengan Huang yang terlihat akan menuju ke studio pemotretan tersebut. Tetapi karena Sanyi yang sudah terlalu jengkel dengan Huang, dia memilih menghindar. Namun tiba-tiba, sebuah kereta kuda yang melaju dengan cepat akan menabraknya. Huang dan Qi memang berhasil untuk menghentikan laju kereta kuda tersebut. Namun itu belumlah cukup untuk meredakan suasana hati Sanyi yang sangat kecewa dengan Huang. Qi lalu memanggil gurunya untuk menunjukkan kepadanya kalau di dalam kereta kuda tersebut telah ada seorang pria yang tak sadarkan diri, penuh dengan luka di tubuhnya. Sebenarnya mereka ragu untuk menolong pria tersebut karena dia merupakan orang Jepang. Namun karena luka yang diderita pria itu terlalu serius, Huang pun tidak peduli dengan hal tersebut karena yang terpenting bagi dirinya adalah masalah kemanusiaan. Tetapi Sanyi yang tiba-tiba berada di ruangan pengobatan tersebut malah salah sangka dengan mengira kalau Huang lebih peduli dengan orang lain. Padahal sedari tadi, Sanyi butuh penjelasan dari dirinya tentang kenapa dia tidak bisa datang ke tempat studio foto. Huang lalu menjelaskan kepada Sanyi kalau sedari siang tadi, sang jenderal mengundangnya secara pribadi untuk berdiskusi sesuatu hal yang sangat penting. Dia meminta maaf kalau telah membuatnya kecewa karena telah melanggar janji yang telah mereka buat. Namun satu hal yang pasti, dia tetap memikirkan tentang pernikahan mereka berdua. Huang telah membayangkan tentang bagaimana nanti pernikahan mereka berdua dilaksanakan dalam gaya barat. Dia akan mengatur gereja yang dihiasi penuh dengan bunga dan arak barat yang paling bagus, dan juga semua keinginan yang sangat diinginkan oleh Sanyi. Huang berjanji tidak akan mengingkari janji mereka lagi, dan akan memastikan kalau besok dia akan datang ke tempat studio pemotretan pernikahan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, setidaknya membuat suasana hati Sanyi menjadi lebih baik dan memaafkan segala kesalahannya hari ini. Namun jika besok dia mengingkari janjinya lagi, Sanyi berniat akan pergi meninggalkan kota ini dan seluruh kehidupannya di sini. Tak berselang lama, Qi mendatangi gurunya tersebut untuk memberitahukan kepadanya kalau sang jenderal sedang mencarinya lantaran ada masalah serius yang harus segera dia tangani. Sanyi pun yang sudah merasa suasana hatinya membaik, mempersilahkan Huang untuk menemui sang jenderal karena yang terpenting baginya besok Huang menepati janjinya. Sesampainya di lokasi tersebut, sang jenderal mengatakan kalau peta naga tinta bersejarah berumur 600 tahun milik negara Cina telah dicuri oleh seseorang dalam perjalanannya menuju ke sebuah tempat pameran dari istana raja.
Semua pengawal yang mengawal peta tersebut juga telah mati dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tentu saja Huang yang melihat luka-luka yang didapatkan oleh semua pengawal istana langsung segera menyadari kalau pelaku pencurian tersebut adalah orang yang telah dia tolong siang tadi karena luka pukulan di tubuh sang pengawal sama dengan bentuk alat yang dipakai oleh pria tersebut. Segera setelah itu, dia bersama dengan sang jenderal dan juga yang lainnya menuju ke rumahnya untuk menangkap pria tersebut. Namun keberadaannya yang telah menghilang dari sana memaksa mereka semua untuk segera mencari keberadaan pria tersebut ke seluruh penjuru kota Guangzhou. Dan sang jenderal memohon kepada Huang agar dia mau mengurusi masalah ini. Setelah beberapa saat mencari, Huang pun akhirnya bertemu dengan pria tersebut, yang akhirnya diketahui kalau nama pria tersebut adalah Daichi. Mereka berdua pun sempat sedikit melakukan pertarungan sebelum Daichi berhasil mengecohnya dan kabur dari sana dengan melemparkan seorang bayi dalam gendongan ibunya. Sesampainya di rumahnya, Huang mendapatkan surat perpisahan dari Sanji yang sangat kecewa dengan dirinya karena sekali lagi dia telah mengingkari sendiri janji yang telah dia buat. Sanji akan pergi dari sana menuju ke Shanghai dan tidak akan pernah pulang lagi ke Guangzhou. Dia juga berpesan kepada Huang, jangan pernah untuk mencari keberadaannya. Mendapatkan pesan yang seperti itu, Huang pun merasa kalau apa yang telah dilakukannya sangat salah di mata Sanji. Dia lalu meminta Qi untuk menyiapkan segala perbekalannya, lantaran dia akan pergi ke Shanghai menyusul Sanji, meskipun Sanji telah melarangnya untuk mencari keberadaannya. Sesampainya di Shanghai, Qi bertanya kepada gurunya tersebut, akan kemanakah mereka mencari nyonya guru, lantaran Shanghai itu sangat luas dibandingkan dengan kota mereka. Huang pun lalu mengatakan kalau dulu Sanji pernah mengatakan kepadanya kalau dia mempunyai teman masa kuliah yang berdagang di Shanghai. Dan mungkin mereka bisa mencari informasi keberadaan Sanji dari temannya tersebut. Mereka berdua lalu menaiki sebuah kereta jalanan untuk menuju tempat keberadaan dari teman Sanji. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang berdandan seperti laki-laki, nampak seperti sedang bersembunyi dari sesuatu. Tak berselang lama, sebuah mobil dari geng kapak menghadang laju kereta tersebut. Dan segera setelah itu, beberapa bawahan dari geng kapak masuk ke dalam kereta untuk membawa wanita tersebut. Melihat semua bawahannya tersungkur karena ulah Huang, lalu menyuruh semua bawahannya untuk segera masuk ke dalam kereta. Namun sang bos besar, Tuan Chen, meminta Bao untuk lebih baik menahan aksi mereka sambil memantau situasi yang tengah terjadi. Hin Yi lalu berterima kasih kepada mereka berdua karena mereka telah mau untuk menyelamatkannya. Bahkan sebagai ucapan terima kasihnya, Hin Yi mengundang khusus mereka untuk makan di restoran milik kakaknya. Daichi sekarang berada di suatu tempat untuk menyerahkan peta naga tinta yang berhasil dia curi kepada bosnya, yaitu Tuan Zhuo. Dia juga bertanya tentang geng kapal hitam yang telah berani merampok barang-barang mereka yang ada di dermaga. Zhuo mengerti akan kegelisahannya, namun dia memintanya untuk tidak perlu khawatir karena dia telah memerintahkan seseorang untuk mengurusi mereka dan lebih baik dia beristirahat untuk memulihkan semua luka-lukanya. Tak lama setelah itu, Hin Yi datang ke sana bersama dengan Huang dan juga He untuk menikmati jamuan yang telah Hin Yi persiapkan untuk mereka. Zhuo berterima kasih kepada Huang karena dia telah menolong Hin Yi dari serangan geng kapal hitam. Bahkan Zhuo tak segan-segan untuk membantu Huang selama dia berada di Shanghai. Namun sepertinya Huang tak ingin merepotkan orang lain karena bagi dirinya selama dia masih bisa untuk melakukan hal tersebut, dia akan melakukannya sendiri. Segera setelah itu, dia pamit undur diri dari tempat tersebut lantaran ada urusan penting yang harus dia segera selesaikan. Daichi lalu menemui bosnya dan bertanya kenapa bosnya itu tidak membunuh mereka berdua saja karena Huang merupakan salah satu orang yang berusaha menangkapnya. Namun Zhuo mengatakan kalau dia tidak ingin membunuhnya di depan adiknya lantaran Huang telah menyelamatkan adiknya, tetapi dia telah menyiapkan sebuah rencana untuk membunuhnya tanpa harus bersusah payah.
Sanji kini sedang berada di sebuah kafe bersama dengan sahabat lamanya, Peter, menikmati minuman anggur yang sudah sangat lama dia tidak minum. Sanji terlihat masih sangat kepikiran tentang apa yang harus dia lakukan di kota ini setelah dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Huang. Peter yang melihat raut wajah Sanji yang sangat sedih itu pun meminta Sanji untuk lebih bahagia karena dia sudah berada di sini bersama dengan dirinya. Di dunia ini, masih ada banyak hal yang baik daripada sekadar masa lalu. Semua orang pasti akan berubah, sama halnya kota Shanghai yang telah banyak berubah semenjak Sanji pergi dari kota ini. Sanji pun mengakui hal tersebut, bahkan dia memuji Peter yang sedari dulu saat mereka kuliah bersama, telah berhasil mewujudkan cita-cita mereka berdua untuk membawa budaya Tiongkok ke luar negeri, begitupun sebaliknya. Waktu pun berlalu, terlihat Chen yang sedang menikmati pagi harinya di rumahnya mendapatkan informasi dari bawahannya kalau Huang semalam telah keluar dari restoran milik Zhuo. Mendengar hal tersebut, dia lalu meminta semua bawahannya untuk membuntuti kemanapun dia pergi. Huang dan Qi kini berada di toko milik Peter dengan maksud untuk bertemu dengan Peter. Namun di sana mereka berdua malah tak sengaja bertemu dengan Sanji yang ternyata juga berada di tempat itu. Sebenarnya, Sanji sangat senang melihat Huang berada di sana untuk mencarinya, tetapi dia pura-pura jual mahal agar Huang bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut. Namun, Huang tidak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Sanji, lantaran dia lebih fokus kepada Peter yang ternyata lebih ganteng dari dirinya. Tak ingin suasana di sana semakin kikuk, Peter lalu memerintahkan bawahannya Tang Wu untuk memesankan sebuah restoran agar mereka semua bisa berbicara dengan lebih santai. Mereka berempat pun kini sekarang berada di restoran gaya barat untuk menikmati makan siang yang sebelumnya belum pernah Huang dan Qi datangi. Niat hati agar tidak merasa direndahkan oleh Peter, Qi seakan-akan memesan makanan dan minuman seperti layaknya orang-orang yang kerap makan di tempat seperti itu, yang malah membuat Sanji malu karena Qi tidak tahu dengan apa yang dia pesan. Bahkan Qi malah membuat kesalahan dengan menanyakan tentang sebuah jarum beracun yang telah membunuh beberapa pasukan kerajaan kepada Peter, yang tentunya malah merubah topik tujuan Huang datang ke Shanghai. Jelas saja akibat salah paham tersebut membuat Sanji sangat marah karena Huang lebih mementingkan masalah orang lain dibandingkan dengan masalah mereka berdua yang lalu tiba-tiba pergi dari tempat itu. Malam harinya ketika mereka berdua berjalan pulang menuju ke tempat penginapan mereka, Huang merasa kalau dia sedang diawasi oleh orang-orang yang berniat ingin membunuhnya. Lantaran gerak-geri dari orang-orang yang berada di jalanan itu terasa sangat aneh. Dan segera setelah itu, tiba-tiba semua orang yang berada di sana menyerang mereka berdua. Dengan kemampuan bela diri yang mereka berdua miliki, tentu saja hal seperti itu bukan masalah yang besar bagi mereka, karena dengan mudahnya mereka berdua bisa mengalahkan orang-orang itu. Namun salah seorang di antara mereka yang masih kuat untuk melawan, melepaskan jarum beracun yang mengenai Qi, hingga membuatnya hampir kehilangan nyawanya andai saja Huang tidak segera membawanya ke rumah sakit. Hin Yi yang juga ternyata seorang perawat di rumah sakit tersebut mengatakan kepada Huang kalau dia telah terkena sebuah obat untuk menguatkan jantung. Sebenarnya obat tersebut digunakan untuk pasien dalam kondisi yang sangat kritis. Namun jika obat tersebut disuntikan ke badan orang yang sehat, maka akan menjadi racun sehingga dapat menimbulkan kematian. Untunglah Qi segera mendapatkan perawatan dan dengan hanya melewati malam ini, maka kondisinya akan segera membaik. Obat ini sangatlah keras dan masih dalam tahap pengujian dan hanya rumah sakit ini yang memiliki obat tersebut. Hin Yi lalu ingin menunjukkan obat tersebut kepada Huang. Namun ketika Hin Yi membuka kotak obat tersebut, ternyata obat itu telah menghilang dari tempatnya. Seorang dokter lalu masuk ke dalam sana, yang lalu diinterogasi oleh mereka berdua tentang di mana keberadaan dari obat tersebut. Dengan raut wajah ketakutan, sang dokter itu pun mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari geng Kappa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka berdua lalu menuju ke sebuah gudang tempat di mana obat itu berada untuk memastikan bahwa semua perkataan dari sang dokter adalah benar adanya. Namun tak berselang lama, Bao beserta dengan bawahannya juga berada di sana, memergoki mereka berdua yang kemudian menyerang mereka. Namun hanya dengan satu gerakan saja, Huang berhasil melumpuhkan Bao, yang kemudian meminta mereka semua untuk membawanya menemui Tuan Chen. Setelah bertemu dengannya, Huang bertanya tentang apakah ada hubungannya dirinya dengan peta naga tinta yang belum lama ini dicuri. Tetapi Tuan Chen juga bertanya kepada Huang tentang sampai kapankah dia akan melukai anggota dari geng Kappa yang lebih baik kalau mereka berdua berbicara dengan menggunakan pukulan.
Setelah beradu beberapa pukulan, mereka berdua pun menyadari kalau masing-masing dari mereka sangat terkenal dengan seni bela diri yang mereka kuasai. Baik kaki tanpa bayangan Foshan yang hanya dimiliki oleh Huang ataupun silat tinju gaya Hong yang hanya dimiliki oleh Tuan Chen. Chen lalu bertanya kepada Huang tentang kenapa dia mau bersekongkol dengan orang Jepang. Padahal sebagai orang asli Tiongkok, seharusnya dia malu untuk berbuat seperti itu. Tetapi Huang mengatakan kalau dia akan bersahabat dengan siapa saja yang terpenting bagi dirinya, mereka adalah orang baik, meskipun bukan orang Tiongkok asli. Sebuah tendangan yang sebenarnya bisa ditahan oleh Chen malah membuat langkah kakinya goyah, sehingga membuatnya kehilangan kuda-kuda dan menabrak sebuah patung berkepala badak yang menempel di dinding tiang rumahnya. Kematian bos mereka jelas membuat Bao beserta dengan semua anggota dari geng kapal hitam sangat marah dan berniat ingin menghabisi Huang di tempat itu. Namun kedatangan polisi yang tiba-tiba sudah berada di sana setelah mendapatkan laporan adanya pertengkaran di tempat tersebut membuat mereka semua berhenti melakukan keributan dan membawa Huang menuju ke penjara untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, meskipun semua anggota dari geng kapal hitam tidak bisa menerima kematian dari bos mereka. Keesokan harinya, Sanji dan Qi lalu menemui Huang di dalam penjara setelah mereka mendapatkan kabar tentang sesuatu kejadian yang telah Huang lakukan. Huang lalu meminta Sanji untuk tidak perlu khawatir karena dia akan menyelidiki semua peristiwa yang terjadi pada dirinya setelah dia keluar dari dalam penjara dan meminta mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini karena dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh setelah melihat semua para polisi yang menjaga di dalam penjara ini pergi meninggalkan pos penjagaan mereka. Ternyata dugaannya benar. Karena Bao telah menyogok sang kepala penjara agar dia beserta dengan semua anggota dari geng kapal hitam bisa masuk ke dalam sana untuk balas dendam atas kematian bos mereka. Setelah berhasil mengalahkan puluhan anggota geng kapal hitam, Huang berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun langkahnya harus terhenti karena Bao masuk ke dalam sana dengan menyandera Sanji. Huang meminta Bao untuk tidak berbuat nekat dengan menyakiti calon istrinya tersebut dan berjanji akan menemukan bukti kalau bosnya tidak mati olehnya karena seharusnya Tuan Chen tidak akan mati begitu mudahnya akibat menerima tendangannya. Bao pun menuruti permintaan Huang dan akan memberikannya waktu 1 hari untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Dan bila dalam waktu 1 hari itu dia tidak bisa menemukan bukti yang dia maksud, maka Bao tidak akan segan-segan untuk membunuh calon istrinya. Sementara di tempat Zuo, ternyata Peter adalah orang yang menjadi dalang atas segala kejadian yang dialami oleh Huang. Dari pencurian benda pusaka hingga pembunuhan atas Huang. Dia ingin Zuo membereskan semua masalah yang telah dia perbuat dan memintanya untuk menyelamatkan Sanji yang kini disekap oleh geng kapal hitam karena satu hal yang berarti di hidupnya adalah keberadaan Sanji. Setelah menghabisi beberapa penjaga yang menjaga mayat Tuan Chen, Huang lalu mencari petunjuk atas penyebab kematiannya. Karena bagi dirinya, ilmu bela diri yang Tuan Chen miliki seharusnya tidak bisa membuatnya tergoyah sedikit pun hanya dengan tendangannya saja. Dia lalu menemukan jarum racun di kakinya yang sama persis dengan jarum yang ada di tubuh para pengawal kerajaan. Bao bersama dengan semua anggota dari geng kapal hitam sedang berada di kafe mereka untuk sekedar minum-minum sambil menunggu kedatangan Huang yang akan memberikan bukti kepada mereka tentang penyebab kematian dari bos mereka. Sebenarnya mereka sangat kesal karena sampai sekarang Huang belum juga datang ke tempat mereka. Namun tiba-tiba mereka semua termasuk dengan Bao tiba-tiba harus tersungkur jatuh ke lantai akibat minum arak yang ternyata telah diberi obat jantung oleh Li. Ternyata Li adalah pengkhianat di dalam geng kapal hitam yang juga telah menembakkan jarum beracun itu ke kaki Tuan Chen hingga menyebabkan dia juga harus mati saat pertarungannya dengan Huang.
Huang dan Qi yang tak berselang lama datang ke tempat tersebut tak menyangka kalau para anggota geng kapal hitam dalam kondisi yang tak sadarkan diri akibat pengaruh dari obat tersebut. Li yang berpura-pura tidak melakukan apapun di sana mengatakan kepada mereka berdua kalau para orang-orang Jepang yang telah melakukan semua ini kepada mereka dan Sanji telah dibawa oleh Zuo dari tempat ini. Menyadari akan hal tersebut, Huang lalu meminta Qi untuk segera membawa mereka semua ke rumah sakit, mumpung keadaan mereka masih bisa diselamatkan, sementara dia akan menuju ke tempat Zuo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sesampainya di tempat Zuo, Huang lalu bertanya tentang di mana keberadaan Sanji dan juga peta naga tinta, karena dia meyakini Zuo adalah dalang di balik semua ini. Tiba-tiba Hin Yi masuk ke dalam sana dan memintanya untuk segera keluar dari sana karena kakaknya telah mempersiapkan rencana untuk menjebaknya. Huang pun mencoba untuk tetap tenang menghadapi para samurai yang kini tengah mengepungnya, meskipun ada puluhan samurai yang bersiap untuk membunuhnya. Huang sebenarnya sudah bersiap untuk kabur dari sana, namun tiba-tiba Daichi muncul dari balik pintu yang lalu meninjunya dengan pukulan mautnya. Huang pun terpojok dengan dikelilingi oleh puluhan samurai yang kini tengah mengepungnya. Namun karena Xin Yi ada di pihaknya, dia pun bisa lolos dari sana dengan cara menyandera Zuo selama berada di tempat itu. Sanji yang kini sudah berada di tempat Peter terlihat sangat bersedih dengan semua kejadian yang menimpa dirinya. Peter mencoba menenangkan hatinya dan mencoba mengajaknya untuk pergi ke Kanada bersama dengan dirinya. Namun Sanji menolak akan hal tersebut karena baginya Peter adalah temannya dan tidak ada perasaan yang lebih untuk dirinya. Peter sebenarnya sangat kecewa akan hal tersebut, namun dia juga tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mencintainya dan memintanya untuk menemaninya besok dalam pesta perdagangan besar yang akan diadakan di tokonya. Peter pun terlihat berada di mimbar untuk membuka acara pertemuan tersebut dengan dihadiri oleh para pedagang-pedagang kaya yang ada di Shanghai. Sanji pun terlihat berada di atas sambil melihat bagaimana hebatnya Peter dalam memimpin asosiasi perdagangan tersebut. Tetapi tak berselang lama, Huang yang telah sampai di sana meminta para orang-orang yang berada di sana untuk tidak mempercayai segala ucapannya, karena dialah orang yang selama ini telah mencuri harta pusaka negara. Wanita ini adalah saksinya. Ia lalu membiarkan Xin Yi untuk bercerita banyak tentang kejahatan Peter selama ini. Namun karena mereka berdua tidak bisa memberikan bukti yang nyata kepada semua orang yang ada di sana, Peter dengan mudahnya membalikan fakta tersebut, yang akhirnya membuat semua orang di sana malah mengusir mereka berdua, termasuk Sanji yang sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Huang di sana. Karena baginya dia berbuat seperti itu lantaran Huang cemburu dengan Peter yang sangat dekat dengannya. Huang yang merasa hidupnya sangat hancur akibat kejadian tersebut tak tahu harus berbuat seperti apa lagi untuk merebut perhatian Sanji. Namun He yang datang menemuinya bersama dengan Hin Yi dan juga Bao beserta dengan semua anggota geng kapal hitam yang sudah sembuh dari pengaruh racun di tubuh mereka berusaha menguatkan hatinya dan mengatakan kalau dia tahu di mana tempat keberadaan harta pusaka Tiongkok. Sesampainya mereka di dermaga milik Zuo, mereka semua lalu menyerang geng dari Jepang itu dengan tujuan membongkar semua kejahatan Zuo dan juga balas dendam atas kematian dari Tuan Chen. Setelah menghabisi anak buah Zuo yang berada di luar gedung, mereka bertiga pun masuk ke dalam gudang untuk menghabisi Zuo, Daichi beserta anak buah mereka yang tersisa.
Bao pun harus mati dalam pertempuran tersebut. Sementara Huang terlihat sangat kesusahan untuk menghadapi Daichi yang menggunakan tangan besi. Namun tiba-tiba, Master Liu yang muncul tiba-tiba dari dalam kota pengiriman barang membantu Huang dengan menyiramkan arak ke tubuh Daichi hingga membuatnya terbakar hebat dan mati akibat luka bakar di tubuhnya. Begitu juga dengan Zhuo yang harus mati setelah pertarungannya dengan Qi. Hin Yi yang telah memeriksa semua isi di dalam gudang tersebut mengatakan kepada Huang kalau benda-benda pusaka Tiongkok sudah tidak berada di sana dan menduga kalau semuanya telah dibawa oleh Peter ke Kanada bersama dengan Xin Yi. Huang yang sangat merasa galau karena Xin Yi lebih memilih untuk pergi bersama dengan Peter menghabiskan sisa waktunya dengan minum-minum arak sampai dia merasa mabuk untuk melupakan semua kejadian yang terjadi pada dirinya. He berusaha untuk menghentikan gurunya tersebut karena dia tidak ingin gurunya menderita akibat terus minum minuman yang selama ini dia hindari. Tak berselang lama, Master Liu yang datang ke sana tiba-tiba mengajarinya beberapa gerakan jurus mabuk yang mungkin dia bisa pelajari dan mengatakan, jika laki-laki telah kehilangan sesuatu, dia harus mencari barang itu kembali dengan dirinya sendiri. Dan jika negara kehilangan sesuatu, maka itu juga perlu harus dicari sampai semua barang itu kembali. Mendengar hal tersebut, Huang pun lalu memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuat dia terus begini dan bertekad menuju ke Kanada untuk mencari keberadaan Sanji dan juga peninggalan pusaka Tiongkok yang telah dicuri oleh Peter. Sanji yang terlihat sedang melihat lukisan langka di dalam rumah Peter dikejutkan oleh perbuatan Peter yang tiba-tiba mengajaknya untuk menikah. Peter mengatakan semenjak pertemuan pertama mereka di Inggris, dia sudah jatuh cinta kepadanya dan belum ada satupun wanita yang dia temui di dunia ini sama dengan dirinya. Karena jika tidak dengannya, maka Peter pun tidak ingin ada orang lain bisa memilikinya. Namun Sanji yang masih mempunyai perasaan kepada Huang menolak ajakannya yang bahkan tidak menyangka kalau apa yang diucapkan oleh Peter bisa seperti itu. Dia berlari menghindari Peter yang terlihat terus memaksanya. Hingga akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan di mana di dalam sana dia tak sengaja menemukan banyak barang-barang pusaka peninggalan Tiongkok berada di sana, termasuk peta naga tinta. Sanji pun akhirnya baru tersadar kalau selama ini perkataan Huang tentang Peter adalah benar adanya. Dia tak mungkin bisa untuk pergi dari sana karena dia sekarang berada jauh dari tempatnya. Namun tiba-tiba kaki kanannya Tang Wu masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengatakan kalau Huang telah berada di tempat ini. Peter lalu mengadakan sebuah permainan untuk Huang, melakukan pertarungan berbahaya dengan Tang Wu dengan akan membuat sebuah pertarungan di atas balok kayu untuk mengambil peta naga tinta yang berada di atas balok kayu tersebut. Bila dia bisa mengambil benda tersebut, maka dia boleh mengambil Sanji dan juga peta naga tinta tersebut. Sanji dan Qi tak menyangka kalau Huang bisa mati dalam pertarungan tersebut, yang tentunya membuat mereka berdua sangat bersedih atas kehilangannya. Sementara Tang Wu menyerahkan peta naga tinta itu kepada majikannya yang sepertinya telah mengetahui tentang siapa dia sebenarnya. Tang Wu tak menyangka kalau Peter juga mempunyai keahlian bela diri yang selama ini dia tutupi dari dirinya. Bahkan dia tidak menyangka kalau ternyata Peter telah lama mencurigainya sebagai seorang mata-mata yang lalu mengajaknya baku hantam untuk menyelesaikan batu kerikil yang menghadang di jalannya. Di saat Tang Wu akan ditembak oleh Peter, tiba-tiba sebuah payung terbang ke arah Peter untuk menjatuhkan senjata api yang diarahkannya ke tubuh Tang Wu, yang ternyata itu adalah perbuatan Huang. Tak disangka ketika pertarungan antara Tang Wu dan Huang, Tang Wu mengungkapkan jati dirinya kepada Huang kalau dia adalah petugas kerajaan yang menyamar menjadi kaki tangan Peter. Tujuannya sama dengan dirinya, merebut kembali pusaka-pusaka Tiongkok yang hilang dalam beberapa bulan terakhir ini dan memintanya untuk pura-pura mati agar rencana mereka berdua bisa berjalan dengan semestinya. Tak peduli dengan seberapa banyaknya mereka mencoba untuk mengalahkannya, Peter ternyata masih mempunyai seorang Algojo yang sangat kuat dan besar untuk mengalahkan mereka semua.
Ki berusaha menghadapi sang algojo tersebut agar gurunya mempunyai ruang untuk mengalahkan Peter sendirian. Meskipun terlihat sangat kesusahan dalam menghadapi sang algojo, nyatanya Ki masih mampu untuk membuat algojo itu bertekuk lutut dan mati di hadapannya. Huang pun masih terlihat berusaha untuk mengalahkan Peter yang tadi sangka mempunyai keahlian bela diri yang sangat baik. Sanji sangat bersedih melihat kondisi Huang yang seperti itu. Namun Huang berjanji kepadanya kalau dia akan tetap terus hidup, membawanya pulang ke Guangzhou dan segera melangsungkan pernikahan mereka berdua. Dan sebelum film berakhir, terlihat kini Huang dan Sanji sedang melakukan sesi foto untuk pernikahan mereka. Dan mereka berdua kini bisa hidup bahagia tanpa adanya lagi orang-orang yang akan mengganggu mereka lagi. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!